namanya pertanyaan. Karena ternyata fungsinya banyak dan penting-penting, maka mari kita belajar cara bertanya yang baik dan tepat. Kalau teman-teman sulit, misal Pak, saya itu ingin berfilsafat, belajar filsafat dengan baik, tapi caranya gimana ya Pak? Cara paling mudah pertama-tama adalah bertanyalah. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu penting. Nanti mungkin setelah kajian ini, teman-teman ambil kertas, ambil pulpen, coba ditulis. Apapun, coba ditulis yang menurut teman-teman penting, tanyakanlah. Ya yang esensial ya. Esensial itu maksudnya tema-tema besar. Bukan pertanyaan yang untuk hal yang tidak penting. Misalnya tanya, besok pagi sarapan apa? Itu nanti saja. Coba tanya yang penting, kira-kira. Filsafat itu kan berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini. Contohnya ya, aku ini orang yang seperti apa sih? Itu kan tanya. Ini nanti teman-teman menguji diri sendiri. Kemudian, kira-kira orang lain menganggap aku itu orang yang seperti apa? Itu kan bertanya tentang diri kita sendiri. Ya sebenarnya boleh tanya apa saja. Ini contohnya tanya tentang aku. Atau tanya pertanyaan besar juga boleh. Hari ini zamannya zaman apa ya kira-kira? Sesuai yang aku kesankan. Orang Indonesia itu kira-kira cirinya apa hari ini? Ini kan juga pertanyaan-pertanyaan besar. Watak keindonesiaan hari ini itu seperti apa? Beda enggak ya dengan orang Indonesia zaman dulu? Coba latihan. Itu nanti tema-tema itu kan tema-tema penting, tema-tema krusial untuk kita berlatih. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Semakin banyak kita punya pertanyaan, semakin menunjukkan kita berpikir. Tidak hanya menerima begitu saja apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya lihat berita, entahlah berita apa tentang korupsi. Boleh tanya, mengapa orang kok masih mau korupsi? Padahal kelihatannya hidupnya sudah mampu. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa A, B, C, D. Setiap jawaban coba kita uji satu-satu. Nah ini jalan kita berfilsafat. Ya mudahnya jalan jadi orang pinter. Jadi bertanya dan menguji jawaban. Nah, ini tips untuk yang kebingungan sejak kemarin. Saya ingin berfilsafat, tapi bingung mau mulai dari mana. Bertanyalah. Lah nanti cari jawabannya gimana? Coba diselesaikan sendiri. Ya coba saja. Kalau tidak mampu, mencari bantuan dari referensi-referensi, buku-buku untuk jawabannya. Syukur-syukur ada teman diskusi. Syukur-syukur ada ahli yang bisa ditanya. Itu untuk latihan. Boleh. Dalam rangka kita berfilsafat. Memikirkan hidup secara mendalam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada level-level pertanyaan. Di level ini berarti ranking ya. Dari pertanyaan yang dasar sampai pertanyaan yang dalam. Ya, semakin ke kanan, semakin mendalam pertanyaannya. Pertanyaan level paling dasar itu pertanyaan yang informatif. Ya biasanya jenisnya apa ini, apa itu informatif sifatnya. Jawabannya ya isinya informasi. What, when, where. Nah ini jenis-jenis pertanyaan informasi. Kapan Indonesia merdeka? Kapan virus pandemi ini mulai terjadi? Kapan vaksin akan diluncurkan? Dan seterusnya. Ini informatif. Relatif mudah kalau kita tahu mencari rujukannya kemana. Makanya disebut pertanyaan paling dasar ya paling mudah. Ini anak-anak sekolah itu
Apalagi yang sekolah-sekolah dasar itu biasanya ya jenis-jenis pertanyaan informatif. Karena ini nanti yang jadi dasar membangun yang lebih dalam, lebih tinggi dari itu. Ya, dasar bukan berarti rendah atau hina ya, karena kita tidak mungkin berpikir mendalam kalau level informatifnya saja belum paham. Kalau tidak punya informasi tentang itu, percuma kita diskusi panjang lebar, ternyata kita belum paham di level informatif. Membahas panjang lebar tentang Habib misalnya, ternyata kita belum paham Habib itu apa. Nah itu kan eman-eman, capek-capek diskusi ternyata tidak tepat sasaran. Membahas panjang lebar tentang menjaga jarak, tapi kita ternyata paham kita menjaga jarak itu berbeda dengan yang dimaksud oleh pemerintah atau yang dimaksud oleh teman diskusi kita. Nah, ini juga nanti diskusinya biasanya tidak jelas, ngalor ngidul. Jadi level pertanyaan informatif ini rasanya kok masih simpel, sederhana, tapi bagi saya penting untuk masuk ke level pertanyaan yang lebih dalam. Nah, lebih dalam dari informatif ini level interpretif. Level interpretif ini level pemahaman. Kalau ini sudah yang ditanyakan adalah makna, pemahaman orang. Misalnya tadi bertanya tentang kapan pandemi ini bermula, level interpretif ini biasanya masuk lebih dalam. Mengapa sih kok terjadi pandemi? Pandemi seperti ini itu kira-kira bermanfaat atau mudarat sih? Kalau bermanfaat, manfaatnya di mana? Kalau bahaya, bahayanya di mana saja? Kalau ditimbang antara bahaya dengan manfaatnya besar mana? Ini sudah level interpretif. Jawabannya bisa macam-macam. Setiap orang punya argumen sendiri-sendiri. Nah, ini lebih dalam sudah tidak sekedar informasi. Mana yang kita pilih di era pandemi ini? Kestabilan ekonomi atau kesehatan? Mana yang kita utamakan? Kalau kita pilih kestabilan ekonomi, mengapa? Kalau kita pilih kesehatan, mengapa begitu? Nah, ini interpretif sudah. Tidak sekedar informasi, ini sudah lebih dalam. Nah, ini level kedua. Nah, ini juga makanya tadi saya bilang ya masuk ke level lebih tinggi butuh level sebelumnya. Kalau kita sudah memaknai tapi tidak paham informasi dasarnya, ya malah merusak pemahaman. Kita keliru, sesat pemahaman. Level kedalaman kedua. Lebih dalam lagi ada level kritis. Nah, semakin ke dalam, tadi ya syaratnya butuh yang sebelumnya. Level kritis ini menguji lagi ketepatan jawaban-jawaban yang sudah diberikan sebelumnya. Ini namanya level kritis. Misalnya tadi, di era pandemi ini, kalau kesehatan kita tawakal saja, kalau ekonomi kita perjuangkan. Nah, ini jawaban ini terus ketika masuk lebih dalam dikritisi. Ini namanya level kritis. Loh, bagaimana kok yang kesehatan dipasrahkan saja? Bukankah sehat itu juga harus kita upayakan? Nah, ini level kritis, merespon jawaban sebelumnya. Apa tidak bisa kita bela dua-duanya? Ya ekonomi, ya kesehatan misalnya. Nah, ini kritis namanya. Jadi meletakkan jawaban, menguji jawaban, mencari relevansi jawaban sesuai porsi dan proporsinya. Nah, ini namanya jawaban yang kritis, pertanyaan yang kritis. Jadi mempertanyakan. Di level kritis ini tidak sekedar bertanya, tapi mempertanyakan. Mempertanyakan itu konotasinya yang mengkritisi jawaban-jawaban yang sudah ada. Tentu saja untuk bisa mengkritisi harus paham
informasi, juga paham interpretasi. Kalau kita salah paham terhadap informasi dan interpretasi, ya kita tidak mungkin bisa mengkritisi. Misalnya kita mengkritisi pikirannya orang. Tapi orangnya bilang, loh, saya tidak begitu, sampean salah paham. Yang saya maksud ini loh. Maka untuk kritis juga kita harus punya bekal informasi yang cukup, pemahaman yang cukup terhadap apa yang mau kita kritisi. Tidak sekedar mengkritik, tapi ada aspek ketepatannya. Nanti di minggu ketiga kita akan belajar lebih detail lagi cara berpikir kritis. Ada level lebih dalam lagi daripada level kritis, yaitu aspek kreatif. Kreatif ini lebih dalam dari kritis, mungkin juga bisa disebut lanjutannya berpikir yang kritis. Jadi kreatif itu kemampuan kita untuk bertanya yang melahirkan jawaban-jawaban yang baru. Jadi tidak sekedar meletakkan, mempertanyakan jawaban sebelumnya, tapi kita bertanya yang jawabannya adalah kemungkinan jawaban baru. Misalnya tadi, menurut kita ekonomi harus didahulukan dari kesehatan. Nah, kalau ingin kreatif, ditanyakan bagaimana kalau kita balik, kesehatan kita dahulukan dari ekonomi. Nah, ini jawabannya mesti alternatif baru. Jadi ada kemungkinan kebenaran yang berbeda, yang mungkin sebelumnya tidak ditawarkan oleh jawaban-jawaban yang ada. Nah, ditanyakan secara kreatif. Bagaimana kalau ini alternatifnya? Bagaimana kalau itu alternatifnya? Bagaimana kalau kita balik posisinya? Dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Pertanyaan levelnya dalam. Ini pertanyaan level kreatif. Yang itu butuh syarat-syarat sebelumnya. Dia harus ngerti informasi, paham interpretasi, mampu mengkritisi gagasan sebelumnya. Baru terakhir menawarkan alternatif baru. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kreatif. Jadi ini levelnya pertanyaan. Ada informatif, ada interpretif, ada kritis, ada kreatif. Ini buat teman-teman yang belajar bertanya, perhatikan level-level pertanyaan ini. Jadi, Pak, saya ingin belajar filsafat, berarti pertanyaan saya kan harus mendalam ini, Pak. Levelnya paling tidak kritis apa kreatif. Bagus. Tapi untuk kritis dan kreatif harus juga paham level sebelumnya. Informatif dan interpretif. Baik, itu levelnya. Sekarang kita lanjutkan lagi cara kita belajar bertanya. Nah, ini saya bawa hal-hal apa sajakah yang bisa kita tanyakan. Di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 poin, 9 titik yang bisa kita tanyakan secara kritis filosofis. Kadang-kadang kan teman-teman kalau ditawari, biasanya saya alami di kelas, adakah yang bertanya? Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Itu biasanya terus sebagian besar diam. Kesulitan mencari titik-titik yang bisa ditanyakan. Kalau gitu, kalau tidak ada yang tanya, gantian ya, saya yang tanya. Wah, baru terus yang lain mikir gimana caranya biar dosennya tidak tanya, kita saja yang tanya, terus ngarang-ngarang pertanyaan. Kadang-kadang memang harus ditrik begitu. Tapi sebenarnya ada beberapa titik umum ya, secara umum yang bisa kita tanyakan. Ini
Ini pertanyaan-pertanyaan dalam, ya semoga nanti kalau kalian praktekkan di kelas, di manapun, yang ditanya siap. Yang pertama apa? Boleh ditanyakan itu clarity. Clarity itu kejelasan. Kadang-kadang kan kalau ada orang bicara, ada aspek yang kita tidak jelas, ya tanyakan saja. Biar dia menjelaskan. Nah, di situ itu model-model pertanyaannya. Sayangnya di slide ini saya tulis pakai bahasa Inggris. Belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya pertanyaan, could you elaborate further? Coba engkau elaborasi lebih jauh. Engkau jelaskan lagi. Nah, itu pertanyaan clarity. Bisakah Anda memberi saya contoh-contoh? Coba beri ilustrasi yang sampean maksud itu bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kejelasan. Mungkin yang diomongkan paham sih, tapi detailnya bagaimana? Kira-kira contohlah konkretnya apa? Itu namanya clarity. Jadi cara paling mudah kalau teman-teman jadi mahasiswa terpaksa harus bertanya biar tidak ditanya oleh dosennya, tanyakan saja aspek clarity, kejelasan. Pak, mohon dijelaskan lagi bagian ini, Pak. Pak, bisa ada contoh konkretnya enggak? Ilustrasi yang menggambarkan yang Bapak jelaskan tadi, itu menanyakan clarity. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga ditanyakan akurasi. Akurasi itu ketepatan datanya. Teman-teman boleh tanya, itu sumbernya dari mana? Bagaimana saya membuktikan benar salahnya klaim itu? Itu dilihat dalam kenyataan, apa dipahami rasional saja, apa ada rujukannya, tokoh siapa, apa buku apa. Nah, itu namanya menanyakan akurasi, ketepatan. Jadi cara saya memverifikasi yang Bapak nyatakan tadi seperti apa? Kok Bapak bilang bahwa masyarakat Indonesia ini semakin lama semakin tidak toleran? Kira-kira yang membuktikan itu apa sih? Nah, itu akurasi namanya yang ditanyakan. Bapak belum menunjukkan bukti-buktinya sejak tadi. Itu mempertanyakan akurasi. Yang ketiga, bisa juga ditanyakan presisi. Jadi kalau presisi ini ketepatan. Jadi kadang-kadang orang bicara menjelaskan itu terlalu melebar kemana-mana. Tidak spesifik sehingga kita bingung. Boleh ditanyakan presisinya. Mohon maaf Pak, bisa lebih spesifik? Nah, ini mempertanyakan presisi. Pastinya saja seperti apa Pak? Nah, ini menanyakan presisi. Tepatnya apa sih Pak? Nah, ini menanyakan presisi. Boleh menanyakan ini. Pak, Bapak sejak tadi ngomongin alor ngidul tidak jelas. Yo, intinya saja lah Pak, maksudnya apa? Nah, ini namanya menanyakan presisi. Oke, ya mungkin nanti dosennya, oh yang lain jelas, kok kamu sendiri yang tidak jelas. Jangan-jangan kamu ngelamun tadi. Kadang-kadang kan ada yang begitu, dosennya sudah capek ngomong, mahasiswanya melamun, tiba-tiba tanya, Pak, bisa dijelaskan lagi? Oke, ya tidak apa-apa. Insya Allah kalau dosen-dosen itu sabar, apalagi mahasiswanya. Nah, selain presisi juga yang keempat bisa ditanyakan relevansi. Kalau relevansi ini kesesuaian. Pak, yang Bapak jelaskan itu hubungannya apa dengan masalah yang kita bahas? Kemudian sumbangannya apa terhadap problem konkret yang dihadapi oleh bangsa ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan relevansi. Gunanya apa untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi bersama ini? Itu namanya pertanyaan relevansi. Relevan atau tidak. Terus yang kelima, kedalaman.
Kalau kedalaman ini yang menggali semakin dalam. Biasanya menanyakan argumen-argumen, kesulitan-kesulitan tambahan. Itu kedalaman. Misalnya bertanya, kira-kira apa sih yang membuat problem ini sulit sekali diselesaikan? Nah, pertanyaan ini kan membuat orang menggali masalah semakin dalam. Jadi, kemudian kira-kira masalah ini itu berhubungan dengan problem yang lain apa saja? Kesulitan-kesulitan apa saja yang harus kita lewati untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini problem kedalaman. Boleh mempertanyakan kedalaman. Pak, kalau kita ikuti saran Bapak, kira-kira problem yang kita hadapi apa saja yang harus kita selesaikan? Nah, ini menanyakan kedalaman. Boleh, antara lain menanyakan ini. Atau yang keenam, menanyakan keluasan. Menanyakan keluasan ini berarti nambah perspektif. Misalnya begini, Pak, kalau dari perspektif Bapak kan begitu. Tapi kalau dari perspektif orang lain yang berbeda pandangan, kira-kira apa? Atau dari perspektifnya Bapak kan filsafat ini. Tapi kalau dari sosiologi kira-kira berbeda. Atau dari sisi kesehatan kira-kira berbeda enggak? Nah, itu keluasan namanya. Ya kadang-kadang untuk mengatasi problem keluasan ini jawabannya pada tokoh yang berbeda. Misalnya kalau acara di TV-TV itu dari beberapa disiplin ilmu, ini yang dikejar keluasan. Jadi mungkin mengundang politikus, sekaligus mengundang pengacara, sekaligus nanti mengundang juga kiai, mengundang juga ahli filsafat, dikumpulkan jadi satu. Ini yang dikejar adalah keluasan, biar informasinya multi perspektif. Setelah tanya A pada tokoh ini, tanya A juga pada tokoh yang berbeda. Ini mengejar keluasan. Boleh mempertanyakan aspek keluasan. Kalau dari perspektif ini bagaimana? Perspektif filsafat tapi yang sifatnya ateis bagaimana, Pak? Kalau yang filsafat tapi yang teistik gimana? Atau filsafat yang spiritualis gimana? Nah, ini mengejar keluasan. Yang ketujuh, bisa juga mengejar logik. Logik itu prosesnya. Mempertanyakan prosesnya. Pak, alasannya apa kok Bapak bilang begitu? Itu logikanya. Bagaimana dasarnya ini sehingga bisa kita terima? Ini menanyakan proses logiknya. Hubungannya apa, Pak? Paragraf yang pertama tadi yang Bapak sampaikan di awal dengan yang Bapak sampaikan belakangan ini. Kok rasanya tidak nyambung, Pak? Nah, ini menanyakan logika. Boleh. Pak tadi katanya ngomong tentang pertanyaan. Tema kita malam ini pertanyaan. Kok Bapak malah bahas tentang itu sih? Kan tidak nyambung itu. Nah, ini boleh mempertanyakan logiknya. Jadi koherensi berpikirnya. Kemudian yang ke-8, bisa juga mempertanyakan signifikasi. Signifikasi itu nilai pentingnya. Jadi misalnya dari yang Bapak bicarakan tadi macam-macam di depan, yang paling penting apa, Pak? Nah, ini signifikasi. Jadi dicari mana yang paling penting untuk menyelesaikan masalah. Kita harus fokus ke bagian yang mana, Pak? Kan tadi variabelnya banyak. Nah, itu namanya menanyakan signifikasi. Dan yang ke-9, fairness. Fairness ini menguji jangan-jangan ada bias di situ, ada kepentingan di situ, ada prasangka-prasangka di situ. Pak, Bapak tadi bilang begitu. Jangan-jangan karena memang Bapak anggota organisasi ini sehingga kalimatnya selalu mendukung organisasi itu. Ini mempertanyakan fairness. Jangan-jangan Bapak terpengaruh ini, atau memang itu dari pikiran Bapak sendiri, yaitu mempertanyakan fairness. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin belajar bertanya, boleh
pada titik-titik yang saya sebut tadi. Bisa mempertanyakan kejelasan, bisa mempertanyakan akurasi, bisa mempertanyakan presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logis tidak logis, kemudian signifikansi dan fairness, keadilan, fair, objektivitas. Ini hal-hal yang bisa kita tanyakan secara kritis. Jawabannya biasanya filosofis. Mungkin teman-teman ada di antara yang mendengarkan ngaji ini mungkin jadi penyiar, atau sekarang kan banyak ini model hari ini bikin podcast itu kan butuh kemampuan bertanya. Kalau enggak nanti tamumu bingung, kamu tanyanya enggak jelas. Silahkan belajar titik-titik yang mungkin ditanyakan. Clarity, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logik, signifikan, dan fairness. Boleh jadi bahan untuk bertanya. Wah, nanti ini apa enggak terlalu berat Pak pada yang ditanya? Yo kalian sendiri yang ngukur. Ya dosisnya kan bisa diatur sesuai tema dan sesuai narasumbernya. Baik, kita lanjutkan lagi belajar bertanya kita. Nah, ya ini ada teori yang judulnya pertanyaan konvergen dan pertanyaan divergen. Jadi, tipe pertanyaan berdasarkan jawaban. Ya, untuk jawaban-jawaban yang sempit, pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban singkat, nama pertanyaannya adalah pertanyaan konvergen. Tadi sudah saya contohkan apa, siapa, kapan, di mana. Ini jenis jawabannya ya jawaban simpel. Jadi tepat, ringkas, jelas. Ini tipe pertanyaan tingkat awal. Namanya pertanyaan konvergen. Kapan Indonesia lahir? Kapan Pancasila lahir? Kemudian apa lambang negara kita dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan konvergen. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan divergen. Kalau divergen ini jawabannya tidak satu. Mungkin setiap orang menjawab bisa beda-beda. Karena sesuai dengan tingkat berpikirnya masing-masing orang. Mengapa sih kita harus pasrah saja kepada Tuhan menghadapi pandemi ini? Oh, itu jawabannya bisa masing-masing kepala beda-beda. Jenis pertanyaan ini namanya pertanyaan divergen. Tapi seperti saya bilang tadi, untuk masuk ke ranah divergen kadang-kadang harus konvergen dulu. Jelas dulu informasi-informasi basicnya. Mau menjawab pandemi dan hubungannya dengan kesehatan kan kita harus tahu dulu apa itu pandemi. Bedanya apa dengan sekedar wabah atau penyakit biasa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini nambah saja satu wawasan baru. Ada jenis pertanyaan konvergen, ada jenis pertanyaan divergen. Baik, ambil nafas dulu sebentar. Semoga sudah mulai terbayang dan mulai bersemangat kita untuk menjawab dan mencari pertanyaan dengan baik. Nah, sekarang tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ada beberapa ciri. Ini harus dilatih. Pelan-pelan nanti kita bisa membuat pertanyaan yang baik. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh kita uji ini termasuk pertanyaan yang baik atau tidak. Pertanyaan yang baik itu yang pertama apa? Membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi orang kalau mendengar pertanyaan itu tertarik, kira-kira jawabannya apa ya?
Kalau ada pertanyaan, jawabannya sudah jelas, itu kan kita malas mendengarkannya. Saya sering di TV itu misalnya ada bencana apa musibah misalnya. Terus yang wawancara pertanyaannya kadang tidak menarik sama sekali. Misalnya tanya, Bapak sedih enggak mengalami bencana ini? Ditinggal, misalnya artis ditinggal orang tuanya, apa yang Anda rasakan? Sedih atau tidak? Itu kan pertanyaan yang tidak usah ditanyakan, kita juga sudah tahu jawabannya. Jadi pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang membuat kita ingin tahu kira-kira jawabannya apa. Nanti kalau kita jadi reporter, kalau ada yang jadi reporter, coba latihan membuat pertanyaan yang ini orang kalau mendengar pertanyaan ini, semua ingin tahu jawabannya. Bukan, alah kalau ada pertanyaan itu, nggak usah dijawab, saya juga sudah tahu kira-kira jawabannya apa. Nah itu pertanyaannya berarti kurang baik, tidak menarik. Yang kedua, pertanyaan yang baik itu membuat orang semangat untuk progres. Progres itu maksudnya apa? Ini kalau jawabannya ketemu, ada yang berubah lebih baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi, wah ini harus saya jawab ini. Kalau pertanyaan ini ketemu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih baik. Nah, itu pertanyaan yang baik juga. Kalau tadi saya bisa jawab tipe orang seperti apa aku ini, nah kalau ketemu ini, wah aku bisa berubah jadi lebih baik. Nah, cari pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. Jadi semangat untuk progres. Ini mungkin di TV-TV, di podcast-podcast teman-teman latihan membuat pertanyaan yang kalau itu ditanyakan ada jawaban yang konstruktif, kreatif, membuat hidup jadi lebih baik. Nah, berarti itu pertanyaan yang baik. Yang ketiga, pertanyaan yang baik itu yang memicu diskusi yang reflektif. Ya memang jawaban pastinya tidak ketemu, tapi ini membuat kita berdiskusi dengan reflektif. Reflektif itu dengan mendalam. Membuat akal kita berputar, bergerak, menganalisis. Oh ini kan kerja yang mulia berpikir itu. Jadi pertanyaan yang membuat kita berefleksi itu adalah pertanyaan yang bagus. Kemudian ciri pertanyaan yang baik lagi adalah pertanyaan yang membuat kita fokus dalam pembahasan. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang membuat temanya melebar kemana-mana. Hari ini temanya apa, malah tanya tentang apa. Ini bukan pertanyaan yang baik. Ya memang orang harus banyak tanya, tapi kan juga harus ngerti momennya. Nah, pertanyaan yang baik itu membuat orang tambah fokus, tambah paham terhadap permasalahan. Pertanyaan yang baik juga memancing pemikiran yang kreatif, membuat orang ingin tahu jawaban-jawaban yang baru. Ini kan fungsi kreatif dari pertanyaan. Ini nyambung dengan selanjutnya, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang, wah ini mungkin A ini jawabannya, mungkin B ini jawabannya. Wah tidak terpikir ke situ. Gara-gara pertanyaan ini kita jadi berpikir ke sana. Nah ini pertanyaan yang baik. Jadi melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Terus pertanyaan yang baik itu menampakkan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan dari seseorang atau ungkapan-ungkapan di buku atau apa itu kan ya hanya kelihatan penampakan luarnya saja. Nah, ketika pertanyaan diajukan menggali lebih dalam, biasanya asumsi-asumsi yang tersembunyinya keluar. Nah, ini pertanyaan yang baik itu yang menampakkan asumsi tadi. Bapak berani bilang begitu karena kan Bapak sedang membela ini. Menurut Bapak, hubungannya negara dan agama itu kan seperti ini, sehingga Bapak menyatakan itu.
Nah, itu menampakkan asumsi yang tersembunyi. Jadi orang bilang begini, terus ditanya. Ada pertanyaan, menurut Bapak bagaimana sih beragama yang baik dalam satu negara seperti Indonesia ini? Nah, ini kan pertanyaan mancing yang jawabannya menampakkan asumsi-asumsi orang. Nanti dia mungkin jawab hubungan antara negara dan agama. Misalnya lagi, pertanyaan yang membongkar asumsi-asumsinya pakar pendidikan. Misalnya kita tanya, menurut Bapak anak didik itu tergolong baik kalau dia banyak bertanya, apa banyak patuh, apa dia lebih memikirkan pekerjaan masa depannya dibandingkan ilmunya. Nah, pertanyaan ini kan nanti menampakkan asumsi, oh yang ada di pikirannya beliau itu anak didik itu seperti ini, mungkin seperti mesin atau mungkin seperti komoditas macam-macam. Nah, ini pertanyaan yang melahirkan asumsi yang tersembunyi. Kemudian pertanyaan yang baik juga ya pertanyaan yang melahirkan makna-makna yang dalam. Misalnya, apa sih hikmahnya kita di rumah sekian bulan menjaga jarak itu? Itu nanti pertanyaan ini kan melahirkan banyak makna. Kita beberapa kali ngaji filsafat kan tentang musibah, tentang bencana, tentang sakit. Itu kan menggali secara lebih dalam. Ternyata tidak sekedar duka, nestapa, kesulitan buahnya pandemi ini, tapi juga ada hikmah-hikmah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggali makna secara dalam. Kalau ada pertanyaan yang jawabannya seperti itu berarti pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baik adalah juga pertanyaan yang tidak berhenti begitu saja, tapi melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang baik itu begitu dijawab, justru ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi. Ini ciri pertanyaan yang baik. Makanya ada yang bilang orang pintar itu secara otomatis mentalnya akan seperti padi, menunduk. Mengapa menunduk? Karena semakin dia tahu, semakin muncul banyak pertanyaan. Semakin muncul banyak pertanyaan, sebenarnya semakin dia sadar betapa sedikitnya yang dia tahu. Betapa tidak luasnya yang dia paham selama ini. Jadi otomatis dia akan tawaduk, menunduk, merasa dirinya sama sekali belum pintar. Masih ada sangat banyak hal yang belum dia tahu. Karena semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin luas ilmunya, semakin luas juga pertanyaannya. Semakin dia sadar level pengetahuannya, semakin dia sadar betapa banyak hal yang tidak tahu. Ini yang membuat dia terus tidak berani sombong, tidak berani membusungkan dada akan ilmu dan pengetahuannya. Nah, kalau ada pertanyaan kok jawabannya justru memunculkan pertanyaan lagi, itu sebenarnya termasuk ciri pertanyaan yang baik. Berarti apa? Wawasan kita tambah luas lagi. Oke, jadi teman-teman yang belajar bertanya, coba dicek pertanyaan yang kita ajukan, adakah ciri-ciri di atas? Membangkitkan rasa ingin tahu, membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik, memicu diskusi yang reflektif, memfokuskan perhatian dan pembahasan, membuat orang berpikir kreatif, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru, menampakkan asumsi tersembunyi, menggali makna yang dalam, dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.